Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Silvavina dari Prodi Ketiga Farmasi, NPM 111195871. Di sini saya akan memaparkan presentasi mengenai review jurnal optimasi formula tablet lepas lambat Captopril dengan menggunakan metode desain faktorial. Sustained release tablet atau sediaan lepas lambat merupakan bentuk sediaan yang dirancang untuk melepaskan obatnya ke dalam tubuh secara perlahan-lahan atau bertahap supaya pelepasannya lebih lama dan memperpanjang aksi obat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kedua faktor dan interaksinya, yaitu perbandingan polimer HPMC K4M dan santan gum pada tingkat 1:1 dan 4:1, serta konsentrasi asam tartrat pada tingkat 0% dan 5% terhadap sifat fisik massa tablet pelepasan obat plating leg pen. Alasan dilakukan penelitian ini adalah dengan adanya tablet lepas lambat Captopril, konsentrasi terapeutik obat dalam plasma dapat lebih dipertahankan, sehingga terapi dapat berjalan lebih optimal. Kenyamanan pasien juga meningkat dengan adanya pengurangan frekuensi pemberian obat. Penelitian ini melakukan optimasi dengan perbandingan proporsi campuran HPMC K4M dan santan gum dengan kombinasi 1:1 dan 4:1 sebagai matriks tablet lepas lambat Captopril dan konsentrasi asam tartrat 0% dan 5% dengan menggunakan metode desain faktorial. Formulasi bahan pada jurnal sebagai berikut. Formula bahan dibuat menjadi 4 formula, dapat dilihat pada tabel berikut. Captopril sebagai zat aktif untuk anti hipertensi, HPMC sebagai matriks pada tablet lepas lambat, santan gum sebagai matriks pada tablet lepas lambat, asam tartrat sebagai bahan effervescent tablet, natrium bikarbonat sebagai penghasil gas pada sediaan tablet lepas lambat dengan sistem fluorating, kalsium sulfat sebagai bahan pengisi, PVP K30 sebagai bahan pengikat, talkum sebagai bahan pelicin, dan magnesium stearat sebagai bahan pelicin. Pada tablet lepas lambat Captopril dilakukan uji granul dan uji tablet. Uji granul yang pertama yaitu uji waktu alif dan uji laju pengeringan atau FC. Dilakukan dengan cara menimbang 100 gram granul, kemudian dimasukkan ke dalam corong dan dihitung waktu yang diperlukan granul untuk melewati corong tersebut. Hasil untuk laju pengeringan atau MC yaitu pada formula A 3,32%, pada formula B 3,53%, formula C 3,41%, formula D 3,47%. Semua hasilnya memenuhi syarat untuk uji laju pengeringan yaitu 2,2-5%. Hasil untuk waktu alur yaitu formula A 4,53 detik, formula B 4,83 detik, formula C 4,53 detik, formula D 4,80 detik. Semua hasilnya memenuhi persyaratan yaitu kurang dari 10 detik untuk 100 gram. Lalu yang kedua yaitu sudut diam. Sudut diam dilakukan dengan cara menimbang 100 gram granul, dimasukkan ke dalam corong dan bagian bawah corong ditutup. Granul dibiarkan mengalir melalui corong. Kemudian sudut diamnya dihitung dari gundukan berbentuk kerucut dengan rumus DG alpha sama dengan H per R. Hasil untuk uji sudut diam yaitu formula A 28,39 derajat, formula B 29,58, formula C 30,53, dan formula D 29,99. Semua hasilnya memenuhi persyaratan yaitu kurang dari 25 berarti baik, 25-40 berarti sedang, lebih dari 40 berarti buruk. Dan semua formula masuk dalam kategori sedang. Uji granul yang ketiga yaitu Kars Index atau indeks kompresibilitas. Ditentukan dengan cara mengisikan bahan yang akan diuji ke dalam gelas ukur volume 100 ml. Setelah itu dengan menggunakan motorized tapping device dilakukan dengan penghentakan sebanyak 500 kali dan diamati volume akhir serbu. Hasil untuk ujinya yaitu formula A 11,04%, formula B 10,68%, formula C 10,66%, dan formula D 11,66%. Semua hasilnya memenuhi persyaratan yaitu kurang dari tablet lepas lambat Captopril. Yang pertama yaitu uji keseragaman sediaan. Uji keseragaman sediaan menurut Farmakope edisi 4 meliputi uji keseragaman bobot dan uji keseragaman kandungan. Hasil untuk ujinya dapat dilihat pada tabel. Semua hasilnya memenuhi persyaratan keseragaman bobot dan keseragaman kandungan, yaitu jumlah zat aktif terletak antara 85 sampai 115% dan sumbangan baku relatif kurang dari 6,0%. Uji tablet yang kedua yaitu uji kekerasan tablet. Ditentukan dengan cara tablet diletakkan pada alat Hartness tester dengan skala awal 0, alat dijalankan sampai tablet pecah.
Skala pada alat dibaca pada saat tablet pecah, dan nilai yang diperoleh dinyatakan kekerasan tablet dalam kilopol. Uji kekerasan tujuannya untuk menggambarkan ketahanan tablet terhadap tekanan, goncangan maupun pengikisan selama proses produksi, pengemasan, transportasi, atau distribusi. Untuk hasilnya, formula A 14,70 kg, formula B 11,84 kg, formula C 15,01 kg, dan formula D 11,67 kg. Semua hasilnya memenuhi uji kekerasan tablet lepas lambat yang baik, yaitu minimum 10-20 kg. Untuk uji yang ketiga, yaitu uji kerapuhan tablet, ditentukan dengan cara membebas dibuka 20 tablet kemudian ditimbang, dimasukkan dalam rehabilitation tester dan diputar selama 4 menit dengan kecepatan 25 putaran per menit. Tablet dibebas dibuka lagi dan ditimbang, dihitung selisih beratnya dalam persen. Rumus kerapuhan yaitu W0 dikurangi W dibagi W0 dikali 100%. Tujuan kerapuhan yaitu menggambarkan kekuatan tablet yang berhubungan dengan kekuatan ikatan partikel pada bagian tepi atau permukaan tablet. Untuk hasilnya yaitu pada formula A 0,328%, formula B 0,467%, formula C 0,325%, dan formula D 0,488%. Semua hasilnya memenuhi persyaratan yaitu kurang dari 0,8%. Untuk uji selanjutnya dilakukan uji penetapan kadar tablet lepas lambat Captopril. Hasilnya dapat dilihat pada tabel. Semua formula pada tabel memenuhi persyaratan penetapan kadar, di mana tablet lepas lambat Captopril mengandung tidak kurang dari 97,5% dan tidak lebih dari 102% dari yang tertera pada etiket. Hasil uji statistik menunjukkan tidak ada perbedaan yang bermakna pada kadar antar formula dengan F hitung kurang dari F atau 0,05. Untuk uji selanjutnya dilakukan uji floating lifetime. Dilakukan dengan cara tablet dimasukkan ke dalam beker gas yang berisi larutan HCl 100 ml pH 1,0. Diamati sifat pengembangan dan pengapungan tablet selama kurang lebih 2 menit. Hasil uji floating lifetime pada tabel menunjukkan bahwa masing-masing formula memenuhi persyaratan floating lifetime yaitu kurang dari 2 menit. Hasil uji statistik menunjukkan ada perbedaan yang bermakna pada uji floating lifetime antar formula dengan F hitung sama dengan 717,9 lebih dari F 0,05 sama dengan 3,59. Kemudian dilakukan uji disolusi tablet lepas lambat Captopril. Uji pelepasan obat dari matriks dilakukan dengan menggunakan alat disolusi model 402 USB, yaitu model pedal. Hasilnya dapat diamati profil disolusi Captopril pada masing-masing formula yang tertera pada gambar. Profil disolusi dibuat dengan memplotkan persen Captopril yang terlepas proses waktu dalam menit yang tertera pada gambar. Proses pelepasan obat yang paling lambat adalah formula A dengan perbandingan HPMC K4M Santantum 1:1 atau bobot per bobot. Untuk mencari formula optimum maka dibuat superimpose kontur flow. Berdasarkan gambar, diketahui bahwa daerah berwarna kuning menggambarkan prediksi daerah optimum formula tablet Captopril dengan respon yang diinginkan. Dari gambar tersebut, berdasarkan program desain export, dipilih satu titik yang menunjukkan formula optimum dengan prediksi hasil secara teoritis. Titik yang terpilih adalah titik dengan perbandingan polimer HPMC K4M Santantum pada tingkat 0,80 atau setara dengan 3,75:1 dan konsentrasi asam tartrat pada level 0,80 atau setara dengan 4,5%. Pada titik tersebut diperoleh kekerasan sebesar 12,02 kP, kerapuhan sebesar 0,47%, floating lifetime sebesar 0,32 menit, dan konstanta laju disolusi 0,05. Uji-uji yang telah dilakukan pada tablet lepas lambat Captopril dapat disimpulkan bahwa formula optimum tablet Captopril dapat diperoleh dengan kombinasi asam tartrat 4,5% dan kombinasi perbandingan polimer HPMC K4M Santantum 3,75:1 yang memiliki sifat fisik tablet dan disolusi yang memenuhi persyaratan, yaitu kekerasan tablet 12,02 kPa, kerapuhan tablet 0,47%, floating lifetime 0,32 menit, dan konstanta laju disolusi 0,05 mg per menit. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata dan kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.